tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua Pak Hirmawan Telo, terima kasih. Untuk selanjutnya sambutan oleh ketua terpilih dari wilayah selatan atau Bandung Raya, Mas Rijik. Mungkin ada kata-kata mutiara atau motivasi yang perlu disampaikan. Monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah dipaksa untuk menjadi ketua koordinator sektor selatan. Bukan ketua, koordinator sektor selatan. Meliputi Bandung, Besuki, Pakel, kemudian Campur Darat. Semoga untuk ke depan kita semuanya nanti tambah kompak, termasuk kompak dalam membuat ini Mas, tarif. Mungkin di daerah kita masih belum sama karena sektor selatan itu termasuk agak desa daripada yang ke utara sana. Jadi di pedalaman itu masih banyak potong rambut yang harganya masih sangat di bawah standar. Ada bahkan ada yang 5.000 itu masih ada, 8.000, 10.000 gitu. Di kota juga ada Mas ya. Ya, yang tarif 10.000, 8.000 itu juga dinamai barbershop sama. Cuman memang di sana fasilitasnya memang agak berbeda. Mungkin kalau yang ada ini AC-nya mungkin berani pasang tarif 20.000. Tapi untuk di sekitar Bandung sendiri mungkin di sana 20.000 itu sudah umum untuk barber. Di sana kan ada itu barbershop, kemudian ada juga Walkerman. Ada perwakilan dari Walkerman di sini? Belum ada. Ya, Walkerman itu termasuk cabangnya yang ada di daerah Tertak, ya Tertak Tulungagung itu. Kemudian Mas Bara, gimana? Untung tarifnya berapa Mas kalau di sana Mas? Sudah 15 apa 20? Oh ya, sudah bagus berarti kalau daerah sana dengan tarif seperti itu. Nah, untuk yang terpenting mungkin sebenarnya orang potong rambut itu tidak terlalu memandang itu Mas dari segi tarif. Asal pelayanan kita itu bagus, itu pasti dicari. Kadang orang berpikir malah tarifnya kok mek 8.000, kok mek 5.000 kok sanuke tukerannya banyak. Akhirnya di daerah Bandung itu orang sekarang mulai ini ada punya rasa gengsi. Dia perginya mungkin ke tarif-tarif yang lebih tinggi. Nah, dia mengira bahwa tarif yang lebih tinggi itu tukerannya bagus. Tapi terkadang juga apa sih biru-biru Mas, terkadang ini. Oleh karena itu mari kita sering-sering sharing agar kualitas dalam bekerja hasilnya pun lebih maksimal gitu Mas. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga nanti sebisa mungkin menjadi koordinator daerah selatan ini. Semoga kedepannya tambah kompak lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi Mas Lutfian Rijik. Yang disebutkan Mas Lutfian itu tadi adalah salah satu visi dan misi. Visinya yaitu tadi bagaimana untuk membuat masyarakat awam itu lebih percaya bahwa barbershop atau studio potong rambut pria modern itu adalah tempat potong rambut yang memang benar-benar berkualitas,
benar-benar modern. Jadi itu tanggung jawab kita semua ya untuk bahasa kasarnya nyekoi masyarakat awam biar paham, dengan cara memberi edukasi, menjelaskan dan lain sebagainya. Dan cara yang lain adalah kita harus jadi tukang cukur, barberman atau capster yang benar-benar profesional dari segi kita update skill kita. Kalau memang sudah memakai nama barber ya, barber ataupun hair studio dan lain sebagainya, yang penting yang modern. Itu sebisanya untuk skill potongnya juga di upgrade dari potong yang lawas ke yang memang modern, yang lebih modern lagi, yang seperti saat inilah, seperti fade dan lain sebagainya. Itu dari skill. Skill itu adalah yang utama sebenarnya. Dan selanjutnya mungkin bisa dari tempat potong rambutnya dibuat semodern mungkin, yang bersih. Modern itu bukan berarti yang mahal, sing estetik mas. Sing penting ada perubahan lah, sedikit-sedikit dirubah. Nanti secara tidak langsung masyarakat akan mengikuti sendiri. Dari penampilan kita saat mencukur, kita saat nyukur ya harus pakaian yang rapi, bersih, supaya kita itu dipandang itu tidak diremehkan lah. Halah, mek cukur lah. Tapi lah awake dhewe iki macake mending bagus. Kuwi kok secara tidak langsung ki memfilter pelanggan lah. Pelanggan secara tidak langsung ki akhirnya mindsetnya berubah, juga akan maju. Jika pelanggannya sudah berubah mindset, kita sendiri yang mendapatkan untung. Barbernya juga maju, dunia potong rambut juga maju. Yang penting itu yaitu kekompakan dari setiap wilayah, dikompakan dari harga, dari cara itu tadi, cara mencukur. Jadi jangan saling menjatuhkan, malahan kita bolehlah berkompetisi, tapi hanya di lingkungan kerja. Untuk di luar kita adalah teman. Di lingkungan kerja kompetisi secara baik, jangan ada yang menjatuhkan satu sama lain. Untuk selanjutnya mungkin monggo Mas Koles, Mas Bara, atau langsung Mas Jepang. Oke, kita mungkin bisa sharing-sharing santai saja ya. Oke, sharing-sharing santai, bisa tanya jawab. Monggo yang diajukan, yang pengen sampean ulik. Mungkin di sini kan pengen mencari tahu tentang Mas Rizky Jepang, Mas Lutfian, atau saya sendiri, Mas Bara dan Mas Koles, Mas Rudi. Terus di sini siapa yang ingin sampean tunjuk, sampean tanya, kita sharing. Mungkin bagaimana sampean memulai usaha dan lain sebagainya. Monggo Mas Bar. Oke, ini sharing santai saja, terus tentang apa Mas? Personal branding ya harus sampean ya. Mbah Man ngisi apa-apa kono lah. Tungane mendang-mendang tak penak kok. Mosok ada megur anu acarane megur titik kan yo ajakane ndak kroso lah. Monggo. Tes. Tes. Mungkin dari teman-teman barbershop semuanya
ada yang mungkin request ingin apa mau dibahas apa ya bisa disampaikan. Saya sedikit menambahi tentang masalah tujuannya komunitas ini juga pernah ngobrol-ngobrol dengan para pengurus-pengurus. Jadi mohon maaf kepada teman-teman semuanya, mohon perhatiannya. Jadi di sini kita termasuk Mas Hermawan, Mas Bara dan pengurus-pengurus semuanya tidak orang yang lebih pandai, tidak orang yang pol, bukan orang yang di situ barbernya paling bagus, tidak. Karena sebuah komunitas tanpa adanya di situ pemimpin atau seorang yang memimpin tidak akan bisa berjalan, iya apa tidak? Nah, di situ kita kecil-kecilan musyawarah mencetuskan pengurus-pengurus di sini. Jadi kepada teman-teman semua yang ada di sini jangan ada iri hati. Saya pun misalkan kalian iri, saya diganti, alhamdulillah. Jadi tujuannya biar karena kita sering tur apa bahasanya, kita sering ke luar kota, ke Blitar, ke Malang, ke Kediri dan lain sebagainya. Bahwasanya barbershop di luar kota Tulungagung ini sudah maju. Kenapa di Tulungagung tidak bisa? Bahkan kalau bisa itu kita jauh lebih besar. Termasuk di sini hanya segelintir kecil dari barber-barber di Tulungagung, ya Pak tidak? Masih banyak yang belum ikut, ya Pak tidak? Masih banyak, hanya jenengan kalian semua itu cuma beberapa saja. Masih banyak yang belum bisa hadir di sini. Makanya di awal-awal pertemuan ini kita kompakkan semua. Kalau bisa itu di grup itu ada 128 kalau bisa hadir semua. Nanti kalau kita sudah kompak, terus kita kasnya banyak, kita bisa mengadakan event, kita upgrade skill. Karena dengan adanya komunitas tersebut kita bisa untuk menggait para master di dunia barbershop, itu kita bisa mendatangkan mereka. Kita umpama saya sendiri dari barbershop saya sendiri nolaknya juga kan berat. Dan juga mereka juga mungkin para master artis-artis syukur itu juga belum tentu mau. Tapi kalau kita dengan komunitas seperti ini kita solid, insya Allah kedepannya kita juga Tulungagung akan lebih dikenal gitu loh di dunia barber. Termasuk di sini ada master di Tulungagung, yang temeriku yang di situ Mas Rizky Gifung, itu Mas jangan lihat sendiri, kita kondangannya jangan lihat sendiri. Dan situ nanti dengan adanya perkumpulan komunitas seperti ini, di situ ada orang yang bertalenta di Tulungagung nanti bisa ditampilkan. Oh dia keunggulannya di bidang apa? Misalkan hairstyling, oh keunggulannya di bidang personal branding, keahliannya di bidang apa di situ, undercut atau apalah. Nanti bisa di ketika kita forum namanya komunitasnya kopdar ya, kopdar nanti bisa ditampilkan terus sesuai skillnya masing-masing. Nanti bisa kompak seperti itu. Tujuannya termasuk dari Mas Lutfian, Mas Andi, mungkin kenalannya sekarang Mas Andi, Mas Andi lah. Jadi itu kalau menurut saya untuk harga itu tidak bisa diseragamkan gitu antara desa dan kota. Tapi setidaknya dengan adanya komunitas ini nanti kita bisa istilahnya bermusyawarah. Standarnya barbershop yang ada pelayanannya ini nanti tarifnya sekian. Standarnya semi barbershop ini. Nah tujuannya kekompakan itu untuk menggait para teman-teman yang disitu. Toh lagi manfaatnya juga dengan kita mempunyai komunitas. Termasuk ada orang yang cukur di tempat saya, kemudian komplain, ya kita akan rukun nih, insya Allah ke depannya rukun ya, komplain, bilang mai di tempat cukur kalian, wah cukur ndek Bahman atau cukur ndek Holis barbershop, cukuran welek lah. Nanti bisa kita saling melengkapi, tidak saling menjatuhkan. Langsung aja cukur rono, cukur rene dah. Padahal ketika kita menjatuhkan seseorang, itu bumerang balik menjadi kita. Belum tentu kok malah mereka balik kita bisa. Makanya di situ saling menutup kekurangan kita dengan adanya komunitas ini. Misalkan ada komplain, bisa cerita kepada saya dan teman-teman yang dikomplain. Ini pelanggan yang komplain kepada saya tukang cukurmu, lah nanti kita benahi. Tujuannya komunitas gitu loh Mas, bukan kok kita istilahnya blok-blokan atau enggak. Kita tujuannya itu biar itu istilahnya membaur, kemudian mencari solusi biar perkembangan di barber kita. Ada permasalahan pasti ada,
pasti ada di situ teman-teman yang lain ada komplain terus pindah ke tempat lain, tidak cocok, ada orang baru terus tidak cocok pindah teman, itu pasti ada lah. Dengan adanya komunitas nanti kita sudah kenal, sudah akrab, nanti bisa menyampaikan kepada misalkan Mas Yasin, Mas terus tidak kenal Mas Hermawan dan sebagainya, nanti disampaikan, oh kamu kemarin ada komplain ini, coba dibenahi. Dan nanti setelah orang yang komplain itu dinasihati, Mas mungkin diberitahu, mungkin tadi mungkin salah komunikasi atau mungkin tukang cukur baru, mohon dimaklumi Mas, gitu-gitu. Jadi saling menutup kekurangan kita sebagai sama tukang cukur. Insya Allah itu Mas ya, jangan sampai kita karena ibarat kata sebuah komunitas itu gambarannya sebuah kereta berjalan. Kereta lek ndek enek sopire, ndek enek masinise saged bisa berjalan atau tidak. Wis lek ndek enek sopire ndek iso jalan to Mas. Wis mandek degrek ngono kuwi. Tapi kalau ada pengurus, kemudian ada yang sektor-sektor yang menjalankan di situ, nanti insya Allah kedepannya akan bisa berjalan. Tapi lihat vakum kayak beberapa tahun yang kemarin kita jalani, mungkin yang di sini ada mas-masnya yang di situ sudah menjadi anggota grup yang sudah bertahun-tahun, ada kan, termasuk saya dan lain-lain, Mas Jeffrey, Mas Andi, terus Mas Taplak, Mas Rayvan dan lain sebagainya, itu sudah anggota grup sudah lama, tahun-tahunan. Tapi karena komunitas kita vakum, makanya kita perlu pembenahan lagi, kita membentuk ketua lagi Mas Hermawan. Jadi mohon dimaklumi, misalkan kita sebagai para pengurus ada kurang lebihnya, ada kesalahan-kesalahan yang di situ kita sama-sama belajar. Nanti ada masukan-masukan dari para anggota, ya kita tampung. Oh, Mas, untuk kemajuan komunitas kita diadakan ini, ada masukannya seperti ini, nanti kita tampung. Insya Allah dibenahi terus biar kita itu bisa seperti kayak kemarin di Blitar, bisa mendatangkan artis-artis tukang cukur dengan budget 20-an juta. Terus kadang jangan mikir untungnya, sepenting komunitas kita bisa berjalan. Kayak di Malang sering mengadakan event, bisa mendatangkan artis, misalkan Haijul, mendatangkan Iman dan lain sebagainya. Itu bukan biaya yang sedikit Mas. Kalau kita tidak dibaur dengan komunitas, tidak akan bisa ngangkat. Makanya ayo sesama tukang cukur di Tulungagung, ayo kita bersama-sama membangun kekompakan kita. Yang lain yang belum bisa hadir di sini, pertemuan selanjutnya diajak dikompakan. Terus yang hadir di sini juga kapok, enak sing kapok apa? Ya krek nggak enak acarane dan lain sebagainya. Jangan kapok, oleh bisa itu semangat lagi. Nanti insya Allah namanya kita masih baru, masih awal, masih banyak kesalahan, masih banyak kekurangan. Nanti kesalahan-kesalahan itu kita ulet lagi menjadi sebuah keberhasilan. Nah, nanti ada solusi-solusi, dan kedepannya nanti insya Allah kita mengundang Mas Rizky depan Mas ya. Nanti ada materi, mungkin apa yang punya ilmu dia. Di sini untuk cara motong kayaknya tempat tidak memadai. Nanti kita untuk pertemuan yang akan datang kita cari tempat yang lebih luas, kemudian kita isi materi yang di situ sekiranya bermanfaat, bukan para yang mengisi materi di sini orang yang pinter sendiri, tidak berbagi. Intinya di sini saling berbagi. Kalian mungkin punya sesuatu yang bisa dibagikan, ya silahkan dibagikan, tidak masalah. Di sini Mas Bara, saya, terus kemudian Mas Hermawan, di sini tidak orang yang hebat sendiri, sama seperti kalian. Cuma kita nggak ketinggalan lah dengan kota-kota lain, bangga ketinggalan itu loh. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian kedepannya mungkin insya Allah dibenahi bersama ya Mas ya, bisa dibenahi bersama dari ketua sektor-sektor itu, ngajak teman-teman yang lain. Nah, ini sih wong 30 sih belum ada apa-apanya dibanding tukang cukur yang lain, masih banyak yang lain. Insya Allah itu ada mungkin request pertanyaan atau ingin sharing-sharing, karena sesuatu ilham atau imajinasi kita kalau tidak diawali dengan sesuatu pertanyaan, kadang kita bingung. Karena acara ini adalah bukan acara yang resmi, ibaratnya acara dadaan lah. Nah, berarti kita tidak membuat suatu materi yang khusus. Saya juga belum membuat suatu materi
para kru-kru yang lain, para pengurus yang lain tidak memiliki materi. Intinya kita hari ini kumpul bersama, saling berkenalan satu sama lain, nanti dibahas ke depannya bagaimana. Nanti kalau perlu dibikinkan materi, kita bikinkan materi, dibahas bersama-sama. Materinya mungkin yang bisa mudah dipahami dan mudah dimengerti, dan ke depannya kita bisa lebih sejahtera lagi sebagai tukang cukur. Insya Allah tuh. Terima kasih. Oke, siap. Berarti tentang kekompakan, kita harus meningkatkan kekompakan di komunitas ini ya Mas ya. Oke, siap. Ada pertanyaan dari teman-teman mungkin tentang cukuran atau gimana gitu, tentang komunitas. Mas Tatla. Oke. Dan hutan ya. Oke, sedikit sharing ya semuanya. Mungkin yang saya amati dari profesi tukang cukur atau barberman, yang nomor satu itu adalah ego. Egonya tukang cukur itu sangat tinggi, disadari maupun nggak disadari. Karena cukuranku lu HP, cukuranku lu HP kan. Kalau ditanya balik cukuran sing apik ku sing piye? Bisa jawab? Ada yang bisa jawab di sini? Pantes emang deh. Makanya cukur yang bagus itu yang bagaimana? Masih random. Masih belum tentu ya. Mungkin kita punya teknik yang bagus, tapi yang kita cukur nggak terima dengan teknik yang bagus. Sasak habis Mas, maremi iku. Nah, dan dia berani membayar tarifmu dengan senangnya dia kok cukur karpe. Nah, makanya saya menyimpulkan cukur yang bagus itu masih random, dalam arti belum jelas. Dalam arti kamu cukur bagus belum tentu dia terima seninya kalian. Nah, cuman setelah saya mengikuti dia suka dengan yang dia maksud, akhirnya dia membayar apa yang tarif kalian. Nah, di situ ego kita harus diturunkan, karena kita belajar cukur dari orang yang kita cukur juga, belajar juga dari tekniknya kita juga. Jadi saya menyimpulkan, karena ibaratnya kan menjadi dilema antara pangkas biasa sampai barbershop, ini pasti menjadi dilema. Oh, pangkas cukuran pangkas apa dan sebagainya. Sebenarnya secara arti kan sama saja. Barbershop itu ya pangkas rambut itu juga barbershop, cuman bahasa Inggris sama bahasa Indonesia, ya kan? Dan ini ada saya menyimpulkan ada 4. Yang pertama, ego kita harus turun dulu. Kalau ego kita nggak turun, mungkin kita nggak ngobrol seperti ini, kita nggak sharing seperti ini. Habis itu skill kita harus kita upgrade, ya. Habis itu servicing. Kalau kalian masih fokus kepada nyukur, mungkin kalian nggak bisa ngomong kan sampai customer kalian, mungkin wis mek keringetan dulu ya. Akhirnya harus upgrade dari skill yang di-upgrade, akhirnya ke servicing. Nah, setelah servicing, ini cara kalian menjual cukurannya kalian. Jadi ada 4. Ego. Kalau ego terus terbawa, kita nggak akan berkembang, karena merasa paling tinggi, paling bagus dan sebagainya, mau di-sharing, saingan atau sebagainya. Akhirnya perangnya harga. Ya nggak masalah, pokok kuat kaki disusuk besi ya nggak apa-apa kan dulu ya. Apa disusuk besi. Jadi harus upgrade. Pertama ego, karena dulu pada saat saya keluar negeri itu ego yang dibahas, bukan cukuran. Ini anehnya, bukan aneh sih, mungkin kita belum tahu ya sampai mana. Dan sebagai owner itu juga ego yang dibahas. Jadi bagaimana sampai, mungkin di sini kan ada 4 klaster lah. 1 yang bekerja, 2 yang bekerja di rumahnya sendiri, bekerja untuk dirinya sendiri, yang ketiga pembisnisnya. Habis itu
investor. Mungkin investor kalau orang gini ya, investor masih jarang dan sekitar ya. Mungkin 3 ini yang ada di kita, yaitu yang bekerja untuk bekerja, habis itu bekerja untuk dirinya sendiri, habis itu bisnis. Nah, tinggal kita mau kemana, mau upgrade di mana. Kalau kita bekerja ya mungkin dari sekian untuk menambah jam terbang dan sebagainya. Habis itu ada yang upgrade untuk bekerja di rumahnya atau propertinya sendiri dikembangkan. Habis itu ditingkatkan lagi ke bisnisnya, kan ada bisnisnya burger, mungkin pelakunya kayak Mas Kolis, terus siapa tadi banyak Pak Iki, siapa lagi Wasing gitu. Ini juga pembisnis. Dikatakan bisnis itu yang punya burger tanpa bekerja sudah menghasilkan uang dari cukuran. Nah itu upgrade juga. Ini juga ego. Ini gak tak cukur, gak melaku gitu. Nah ini juga ego kan. Kembali lagi ke satu, ego. Nah ego ngajari orang ya kadang di tempat apa lah namanya, disimpan kayak semuanya tekniknya itu wis paling bener. Nah ini hati-hati membelenggu kita semuanya sebagai tukang cukur. Akhirnya kita nggak berkembang. Satu, teman nggak duwe apa mana kasamer disikat duwe. Habis itu apa mana kesel duwe, akhirnya jenuh. Pesan jenuh, aras-aras nyukur, akhirnya nyukur buka jarang, akhirnya jarang sesuk tutup. Mulai kerjaan dia nih kan kelamat. Makanya itu, jadi pola berpikirnya kita yang kita rubah dari komunitas ini. Jadi egonya kita harus turunkan dulu. Kita belajar kepada sesama. Mungkin ada yang ke bisnis, siapa yang pernah gagal dari komunitas ini dalam berbisnis, terus belajar dari kegagalan itu ya apa solusinya lah, ini melalui komunitas ini tadi. Jadi ini bukan menguasai, bukan ini untuk upgrade kita semuanya, biar kita itu bisa selling sebenarnya, bisa menjual. Karena saya kira saya mau teriku dari muter ini tadi, semuanya masalahnya di harga itu kebanyakan ya kan. Kalau kita bandingkan harga, kalau kita nggak bisa selling sama saja. Bisa selling, skill orang juga nggak bisa jalan. Servicing orang juga nggak bisa jalan di selling. Selling itu tergantung. Tapi gitu, cukuranmu biasa tapi saat saya ketemu ya nggak masalah. Itu dari itu banyak, ya kan. Makanya cukur itu sangat sendiri kan belum jelas bahasa gitu. Mungkin saya sama lihat di IG dan sebagainya itu ya itu tataran api, tapi sellingnya juga api, skillnya mengikuti, egonya juga turun semuanya. Mereka itu pasti akan kompak kan. Kalau lihat luar negeri itu pasti itu egonya bagus untuk menurunkan ego itu. Untuk sesama itu bagus. Mungkin dari sini persaingan yang ikut orang, mungkin persaingan antar kursi, nanti persaingan antar toko kan gitu. Kalau kita ini komunitas berarti kita persaingan antara kota. Misalkan ada salah satu dari sini mewakili Tulungagung untuk mungkin battle in dan sebagainya. Jadi kita punya persaingan. Jadi kita ningkat sebenarnya, kalau ada komunitas ini kita ningkat naik level tadi gitu loh. Jadi nanti kita harus sama-sama kompak dalam membangun kita semuanya. Terutama saya ingatkan untuk ego itu nomor satu menurut saya. Mungkin sing pembisnis gak belum ngomong ambek sing tukang cukur, padahal bisnisnya bisa berjalan dari orang tukang cukur kan ngono ya kan, sing ahli dalam mencukur. Nah kadang ahli ya ikut orang, mungkin jadi pegawai ikut orang, akhirnya aku itu buka dulu itu dan sebagainya, tapi secara bisnis belum menguasai, akhirnya ya kesel tangganya berdiri gitu. Akhirnya ada kejenuhan itu tadi. Jadi upgrade dulu melalui komunitas, baru tingkatkan dirimu. Mungkin dari pekerja, tingkatkan dirimu ke bekerja untuk diri sendiri. Habis itu
bekerja secara bisnis. Jadi ini luas sebenarnya yang kita bahas. Jadi nggak hanya cukur saja, tapi pengembangan semuanya. Dan ini tadi komunitas ini untuk mengangkat kita semuanya. Jadi kalau skillnya nanti sama rata, semuanya sama rata, nggak naruh produk, menaikkan harga itu menurut saya gampang. Karena skillnya mumpuni, servisinya mumpuni, kan gitu. Jadi ini yang harus kita pelajari dulu sama-sama. Mungkin yang kan saya kira masih banyak juga yang mau belajar tentang cukur dan sebagainya, upgrade-nya bagaimana, kesulitannya mungkin kok gak halus-halus, apalah bahasanya gak halus-halus, kok gak pantas-pantas, kok gak apa ya, karepe gak temu-temu. Nah, di situ melalui komunitas ini tadi kita berkumpul untuk upgrade diri kita masing-masing dan bersama-sama kan. Kalau sendiri tapi nanti endingnya apa jatuh ya rugi. Kita kelamaan untuk upgrade ini kelamaan. Ibaratnya seperti ini komunitas kebanyakan yang sini banyak yang selatan ya. Mungkin selatan nanti kompak secara skill, kompak secara apa servicingnya kompak dan sebagainya. Nanti sama-sama upgrade, itu mudah. Edukasi pengetahuannya itu doktrin kepada siapa? Kas pelanggan itu harus bisa. Terutama doktrin sebenarnya. Doktrin tanpa skill juga nggak bisa. Doktrin tanpa iso ngomong, makanya ini tadi ngomong satu-satu juga ngetes. Dalam arti ngetes apa? Kamu berani nggak ngomong dengan customermu? Berani nggak kamu ngomong di hadapan orang lain? Nah itu juga ngetes mental. Karena kalau nggak ada mental ya bagaimana? Kan gitu. Nah untuk ngobrol apa lah, kedapus soal apa lah, kan ini mungkin barber yang diomongkan ya apa dangdutan kan lo ya. Kadang ya mertua indah barang, perumahan mertua indah barang, kan macam-macam ya. Mungkin itu, jadi banyak yang disaringkan. Apa sih sebenarnya yang harus ada ibadah, penjiwaannya bagaimana dan sebagainya. Mungkin ada yang suka tentang battle, apa yang ada di battle, kompetisi. Silakan, ayo kita dukung sama-sama, 1 orang 2 orang atau semuanya battle. Apa? Kayak Mas Yasin butuh duit kayak butuh duit Mas Yasin ini. Untuk berikut nih misalnya, nggak butuh ukuran api, yang penting payu, ya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Saya ingatkan kembali, tetap pegang satu ego, harus kita turunkan dulu. Kedua, kita upgrade skill kita. Ketiga, servicing kita. Keempat, cara menjualnya. Nah, nanti cara menjualnya, marketingnya macam-macam. Kamu mau apa? Naruh di kelas mana nanti bisa. Karena di lingkungan kita meskipun desa, meskipun kota itu dia punya kelas kok, biasanya gitu. Kelas gengsinya itu punya. Di desa ada yang kelas gengsinya pokok anggar syukur, dari itu menengah ke bawah. Secara pola pikirnya, ono sing mau upgrade dari ku menengah, ono sing gengsi banget dari ku ke atas. Berarti apa? Dalam arti ke atas, bagi duduk gak duduk seperti gengsinya masih. Nah ini tadi tinggal guide 3 ini tadi melalui apa yang kalian punya. Saya kira dari situ nanti kesejahteraan kalian semua dan sebab yang bekerja di garder mencukupi kan itu. Jadi apa tips dan sebagainya kok mendapatkan mungkin itu dari saya mungkin ada yang dipertanyakan atau ada yang disanggah, silahkan untuk menambah wawasan kita semuanya. Mungkin itu. Silahkan untuk ada yang bertanya. Saya sih ini ngomongnya dhewe kabeh, koncone dhewe kabeh, ngomong bolo-bolone dhewe. Apa wis anu iki? Wis ahli kabeh, wis paham kabeh ayo. Cara marketing atau yang lain. Kita sharing bareng-bareng karena dari sharing, dari bertukar pendapat itu mengisi kekurangan satu sama lain. Itu atau yang itu. punya pendapat yang pengen disampaikan
unek-unek tentang barber. Ya, ada yang menyampaikan. Monggo, rapopo. Bos, Cara nyukur apa cara buka barber akeh cabangnya, ini cabangnya berapa? Ora tak hitung berarti 2 ke atas. Iku sapa mana yang berbobot iku mau ono pira? Mas Riji ono pira? Mas Yasin bisa akeh iki. Akeh ngajar iki. Masa gak ada sing tanya? Kayaknya aja aja dipendem untuk melepas jadi nanah oke. Ya? Mampir apa? Muat. Nemu akal masih di sini kan nemu akal lagi. Kurang aja. Kita musyawarah pertemuan berikutnya gimana? Oh iya. Kelanjutannya piye? Mungkin itu memang nggak ada, mungkin kita nanti sharing di next time-nya ya. Next time-nya untuk-untuknya. Habis itu saya kembalikan ke MC-nya lagi. Nanti mungkin ono sing maju atau takut atau setelah itu tanya masalah ya. Mungkin itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian sedikit materi dari Mas Rizky terkait ego, service dan cara marketing. Oke, baik, ada yang ditanyakan mungkin caranya buka barber langsung. Oke, siap. Terima kasih untuk acara kali ini. Alhamdulillah acara berjalan dengan lancar. Terima kasih atas kedatangan teman-teman semua. Semoga acara selanjutnya semakin kompak, ngoten nggih Mas nggih. Saya akhiri. Untuk pertemuan selanjutnya 2 bulan sekali. 1 bulan atau 2 bulan? 2 bulan, Mas. 1 bulan selalu. Ketoke penak 2 bulan ngono Mas. Dadine kangene iki ajake anu ya to. Nyelengi yo ya. Persiapane full ngono ya Mas ya, 2 bulan ya to. Berarti ini diumumkan pertemuan 2 bulan sekali ngono ya Mas Kolis ya. Heeh. Engko ben ndak iya ya, 1 bulan ini terlalu bosan, terlalu cepat sih ya. Terlalu cepat, terlalu bosan ngono. Sing dibahas ya kuwi-kuwi ae mangken ya cukuran ngono ya. Mungkin yang dibahas ya terkait cukuran atau gimana gitu nanti ke depannya terkait kekompakan komunitas ya. Mungkin itu dulu dari kami tutup. Untuk teman-teman hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Gimana? Ya, tradisinya gimana? Salam-salaman ya, halal bihalal. Ya. Oh ya, ini untuk terkait kumpulan, ini setiap kumpulan kita adakan uang kas. Itu yang hadir dimintai 1 orang 10.000 saja, minimal 10.000. Kalau yang mau lebih, mau iuran lebih, monggo. Si bos-bos ini. Si omsetnya 90 juta per bulan gitu. Tes. Jadi berkaitan dengan masalah iuran itu istilahnya saya sampaikan karena saya yang memegang iuran. Jadi untuk pertemuan kemarin awal kemarin itu mendapatkan 160, tak tupaknya kacang nih lah. Tujuannya adalah untuk kita bersama. Jadi jangan ada pihak-pihak yang di situ, wah mau duitnya panitiane dan lain sebagainya. Karena kedepannya bertambahnya komunitas, bertambahnya orang-orang di situ, biayanya juga banyak, ya kan. Apalagi nanti ketika kita butuh tempat sewa, tempat untuk misalkan butuh apalagi dan sebagainya, kita butuh biaya. Jadi nanti kita sebagai komunitas kalau pengen komunitas kita bisa berkembang ya dengan dana ya toh. Dari di awal-awal kita partisipasinya minimal ya 10.000 lah. Nanti kedepannya kalau kita sudah komunitasnya banyak, mungkin butuh
delalah kersane ngalah butuh uang dadakan. Nah, kita angkat bersama-sama. Misalkan kita ingin mendatangkan contoh Leman itu satu datangan itu 5 juta. Ya kita angkat bersama-sama bareng. Nah, kemudian kita share kemana-mana biar peminatnya banyak. Nanti ya dikondisikan bersama-sama. Tujuannya komunitas itu. Jadi jangan ada sudon prasangka yang jelek di situ. Wah, ke pertemuan dijalui duit dan lain sebagainya untuk panitia dan lain sebagainya. Jangan punya pemikiran seperti itu. Semuanya dikembalikan ke teman-teman kita masing-masing, kembali untuk kebersamaan kita semuanya. Nanti insya Allah nanti ya kita terbuka, uangnya berapa ya kita sampaikan ada berapa. Tidak ada yang di situ ditutup-tutupi di pack panitianya, tidak. Nanti mohon partisipasinya, mungkin yang baru-baru atau yang mungkin pertama kemarin sudah datang ya sudah tahu. Nanti minta partisipasinya untuk istilahnya operasional komunitas kita, minta iuran 10.000, ngisi kas lah. Kalau punya rezeki yang lebih ya ditambah ya alhamdulillah. Karena ibaratnya orang bersedekah itu baliknya kepada kita. Wes. Oke, makasih Mas. Semoga rezekinya melimpah ruah barokah. Amin. 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 Oke, siap itu. Dan itu terkait uang kas dimintai per orang 10.000. Monggo Mas. Aku sinari. Bayu mumpung aku berarti ya. Oke, siap. Dan ini mungkin untuk kelanjutannya kita adakan di daerah wilayah mana Mas? Untuk selanjutnya mungkin kembali ke daerah kota tapi masuk wilayah Ngantru atau apa yus kota nih, nanti saja kita voting untuk pengurus-pengurusnya. Yang voting tempat dan tangga mainnya nanti pengurusnya ya. Nanti kita share lagi ke grup seperti yang sudah ya. Dan ini nanti yang baru hadir adalah dari Trenggalek, Mas Haris. Mana Mas Haris? Itu yang di sana Mas Haris sama Mas siapa? Mas Yoga. Oke, Mas Yoga dari Next Group Barbershop Durenan Trenggalek. Nah, di sini yang saya bilang tadi, di sini di Kosbata itu bukan hanya Tulungagung, tapi ada dari Galek, Blitar dan sekitarnya. Monggo Mas Bara, mungkin teman-teman untuk uang kasnya bisa dikumpulkan. Bagi kita semua, semoga Tulungagung komunitasnya, barbermennya, barbershopnya semakin maju semua, dan industri barber di Tulungagung semakin berkreatif, pemainnya semakin sejahtera gitu. Yang terakhir doa yang dipimpin oleh Mas Walis. Mas Walis. Marilah kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa sendiri-sendiri nih. Indonesia ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Semoga komunitas Kosbata ini diberikan aman, selamat, lancar dan keberkahan. Semoga kedepannya bisa saling solid, rukun, kompak, selamat, aman, lancar dan barokah. Bisa berkembang terus, sejahtera terus, aman dan barokah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.